Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun, Moon Rising atau Venus ya. Ingat karena general reading, jadi ini tidak harus resonate dengan energi semua orang, oke? Kita akan bahas energi atau situasi romance kalian 3 bulan ke depan, kemudian kita akan bahas situasi keuangan, oke ya? Ingat, yang kita bahas itu adalah energi yang terlihat di sini. Jadi apa yang terjadi ke depannya ini tidak lepas dari energi yang sudah kalian manifestasikan di sini. Apa yang kalian lakukan di sini, apa yang kalian manifestasikan sadar atau tidak gitu ya. Ingat, itu sebenarnya prinsipnya ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan. Di sini aku lihat yang ada di situasi ini selain kalian Taurus. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Aquarius, ada Scorpio, ada Leo, ada Pisces, ada Virgo, dan ada Capricorn. Oke? Baik, kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini 3 bulan ke depan itu kalian berusaha memahami orang yang kalian cintai. Kalian berusaha memahami, bisa jadi ini pasangan kalian ya. Pokoknya kalian cinta banget nih sama orang ini. Ada energi bucin sih, budak-budak cinta gitu. Jadi aku melihat di sini kayak Taurus itu semacam lumayan keras sama dirinya. Jadi ketika ada yang salah dalam hubungannya, mereka itu akan kayak ini Taurus yang aku lihat di sini ya, tentu saja tidak harus resonate dengan semuanya. Jadi mereka yang terlihat di sini tuh cenderung apa ya? Kayak um, memaksakan dirinya untuk memahami pasangannya. Jadi kalau ada yang salah dalam hubungannya, jika pasangannya mungkin meninggalkannya atau pasangannya ya mungkin ada orang lain gitu ya misalkan, karena aku melihat di sini juga ada third party situation tapi itu tidak harus berlaku untuk semuanya, oke ya. Nah, ketika ada yang salah dalam hubungannya mereka akan menuntut dirinya gitu loh. Apa yang harus gue lakukan lagi nih buat pasangan gue gitu ya, buat orang yang gue cintai. Jadi banyak sekali sih sebenarnya tuntutan yang mereka berikan pada diri mereka untuk bisa memuaskan orang. Itu yang aku lihat di sini. Oke ya, di kartu Deep Knowing di sini dan ada Oracle ini juga gitu ya. Kalian itu Taurus di sini terus apa ya? Memutar otak sih. Jadi kayak kalau aku lihat sih kayak terlalu keras sama diri kalian sendiri. Jadi kalau ada hubungan yang nggak berjalan baik, itu memang kita harus melihat dari gambaran yang luas ya. Jadi bukan hanya dari satu orang aja gitu. Apalah artinya kalian berusaha memenuhi ekspektasi mereka kalau memang mereka juga sudah nggak ada di sini gitu kan, hati dan pikirannya. Apalah artinya kalau satu orang itu berusaha pengertian sama orang lain, kalau orang lain tersebut tidak bisa menghargai orang tersebut gitu. Apalah artinya gitu loh. Ya, jadi ya itu hanya berakhir di pola yang sama aja. Maksud aku seperti itu ya. Jadi yang aku lihat di sini adalah kekuatan kalian untuk berusaha memahami pasangan gitu ya, orang yang kalian cintai. Kalian melihat lagi apa salah dari kalian, apa kurang dari diri kalian, itu yang kulihat di sini. Dan kalian berusaha memahami orang yang kalian cintai itu gitu loh. Dia ini maunya apa, dia ini bagaimana gitu loh, apa yang dia rasakan. Karena kalian atau Taurus yang ada di sini terlalu fokus sama pasangan atau orang yang mereka cintai di sini, mereka juga nggak sadar terkadang mereka bisa apa ya, bisa apa ya namanya, kayak menomorduakan, bukan menomorduakan juga sih, bisa jadi menomorduakan, tapi intinya itu mereka bisa juga nggak terlalu memikirkan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak mengesampingkan dirinya sendiri, padahal dirinya juga harus dicintai gitu ya. Daripada hanya sekedar mengejar cinta di luar kan, dia juga harus mencintai dirinya gitu loh. Kalau dia sudah mencintai dirinya ya, dia nggak mengejar-ngejar terus lah ya. Karena ngapain dia mengejar orang lain untuk mencintainya kalau dia sudah bisa melakukan itu sendiri. Orang lain itu bonus aja kalau ada yang mencintai dirinya dengan tulus, kayak gitu ya. Oke, nah aku melihat di sini Taurus di sini tuh masih punya harapan besar nih untuk memperbaiki hubungan ini, untuk membangkitkan hubungan ini, untuk menyelamatkan hubungan ini. Itu yang kulihat di sini ya. Ada kartu The Star sama The Death gitu ya.
Dan aku melihat di sini kayaknya kalian habis melalui situasi di mana hubungan kalian itu berakhirnya cukup porak-poranda ya. Maksudnya benar-benar berakhir, benar-benar kayak terlihat kayak nggak ada harapan gitu loh. Tapi kalian tetap tidak mau berhenti berharap di sini gitu ya. Jadi kayak hubungan itu sempat lebur, hancur lebur, berakhir aja udah gitu ya. Kayak mati gitu loh ya. Dan di sini aku melihat Taurus ya berusaha untuk apa ya, mencapai kedamaian, rekonsiliasi ya, berusaha memperbaiki atau menumbuhkan lagi. Jadi semacam kayak kalau hubungan itu sudah kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan, di sini Taurus berusaha menanamkan lagi nih, ya unsur-unsur kehidupan di situ ya. Mungkin ya pokoknya apa yang bisa diberikan oleh Taurus diberikan di situ ya. Kalau aku lihat di sini, iya, jadi kayak ada rekonsiliasi yang ingin dilakukan Taurus, perdamaian ya, dan Taurus ingin belajar memahami lagi dan terus belajar memahami pasangannya gitu ya. Kalau ada pertanyaan itu semua ada di pikiran Taurus, pertanyaan tentang apa kekurangannya dan apa yang harus dilakukannya lagi gitu loh. Apa yang salah dari dirinya. Ingat ya Taurus, ya aku juga nggak bisa berbicara secara spesifik di sini karena ini general reading ya, cuman balik lagi, kalau kita hanya melihat dari satu sisi gitu ya, solusi yang kita dapatkan atau yang kita raih nanti itu belum tentu bisa mengcover semua masalah yang ada di situ gitu. Oke. Itu yang kuliah di sini. Mungkin Taurus juga lumayan lelah dengan lika-liku ini, problematika ini gitu ya. Jadi mereka juggling di sini karena Taurus sendiri juga kayak nggak bisa lepas dari orang ini, dan aku melihat Taurus itu energinya energi obsesif sih sebenarnya. Jadi ini mungkin mereka mengiranya itu cinta. Sebenarnya nggak salah juga, ada cinta di situ, ada ketulusan di situ, karena mereka berusaha memahami dan pengertian di sini, ya kan? Cuman keinginan untuk terus menguasai, meraih, dan mempertahankan itu lebih ke desire dan obsesi kalau aku lihat ya. Di sini untuk memenuhi itu Taurus akhirnya juggling kan ya. Seperti itu. Dia belum mau melepas orang ini kalau aku lihat ya. Jadi walaupun situasinya stagnan seperti tidak kemana-mana, tapi desire ini masih ada, dan ini yang akan membuat Taurus bekerja keras untuk hubungan ini gitu ya. Walaupun mereka saling diam-diaman, saling berdiam diri, saling diam aja gitu. Taurus tidak mau menyerah di sini ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian pesan lain ya. Gini. Untuk mempertahankan hubungan gitu ya. Balik lagi manusia, jangankan manusia, maksudnya bukan manusia aja, hewan pun seperti itu ya. Jadi kenyamanan itu perlu ya. Kalau hewan itu nggak nyaman, dia juga nggak akan stay di satu tempat itu. Rasanya kan tertekan terus. Kalau mereka bisa pergi, mereka akan cari jalan keluar untuk pergi gitu ya. Jadi ini kalau aku lihat sih kunci dalam hubungan kalian atau situasi kalian adalah mencoba melihat dari sudut pandang satu dan lainnya ya. Mungkin ada salah satu orang di sini yang merasa pandangannya itu paling ideal gitu ya untuk mempertahankan, dan mereka juga ada ketakutan kehilangan sehingga mereka nggak sadar gitu loh. Mereka terlalu controlling yang akhirnya membuat yang lain itu nggak bisa bergerak atau nggak bahagia atau nggak nyaman di situ, dan akhirnya cenderung keluar gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga kalian itu punya sudut pandang yang udah beda banget, perspektif beda, selera beda, cara hidup beda, gaya hidup beda ya. Kemudian dipaksakan untuk menjalani gaya hidup yang sama. Nah, di situ udah susah gitu ya. Pada akhirnya sih kita nggak bisa memaksakan orang lain gitu aja sih ya. Kita nggak bisa memaksakan orang lain berubah kalau mereka nggak mau berubah juga gitu kan. Dan itu hak mereka juga dan hidup mereka gitu kan. Intinya apalah artinya mempertahankan sesuatu kalau mereka nggak bahagia di situ. Jadi ini bukan fokus mempertahankan hubungan aja sih, cuman bagaimana menciptakan kenyamanan itu ya di hubungan ini. Kalau udah nyaman ya apa ya, dia akan terikat sendiri di situ gitu. Jadi itu sih ya, kenyamanan untuk semua pihak.
Dan itu juga nggak bisa dipaksakan sih ya. Jadi kalau memang hubungan itu belum ke arah komitmen gitu ya, maksudnya masih di taraf apa ya? Ya belum ke arah menikah gitu loh misalkan, atau belum menikah gitu ya. Itu harus diwaspadai sih ya. Diwaspadainya itu jangan sampai memaksakan gitu ya. Kalau kita pikir, oh nanti dia akan berubah setelah menikah, itu salah. Itu siap-siap kecewa gitu aja ya. Itu dalam diri kita udah ada ambisi itu, berusaha mengatur orang ya, mengatur hidup orang. Iya kita boleh lah punya kesepakatan bersama ya kalau punya hubungan gitu ya. Cuman kan bukan berarti seakan-akan kita merenggut hak asasi kenyamanan orang juga kan, hak asasi orang juga untuk mereka merasa nyaman gitu. Gimana ya? Intinya sih kalau menurut aku gitu ya, kita nggak akan bisa juga cocok sama semua orang sih. Kemungkinan ya, pasti ada hal yang kita nggak cocok juga gitu. Dan kalau kita nggak cocok bukan berarti kita juga harus berantem atau memaksakan bersama gitu gitulah ya. Ini bukan soal romance aja, pertemanan atau apapun. Ketika kita memang nggak sejalan ya sudah gitu kan. Ya kita menghargai aja jalan masing-masing gitu ya. Kalau karena gimana ya, pilihannya dua sih. Kita jangan berpikir orang lain harus mengikuti kita gitu ya. Ya udah pilihannya kita mengiyakan itu atau kita ambil jalur sendiri. Kita jalani hidup kita dan gak usah memaksakan dia atau mereka gitu. Karena kalau fokusnya orang orang harus mengikuti kita dan kita harus bersama. Waduh itu berat banget sih ya. Itu berat banget, itu udah kayak pelanggaran banget sih. Oke, jadi kalau sudut pandangnya atau mindsetnya kayak begitu, menjalani hubungan apapun kasihan juga sih pasangannya gitu kan. Ini berlaku untuk siapapun, oke? Nah, pesan yang ada di sini kayak gini. Jadi, ketika oke, aku langsung bacakan pesan di bawahnya aja ya. Saat ingin melakukan perbaikan, seseorang perlu memahami masalahnya. Memahami masalah dengan melihat dan mendengar dari sudut pandang yang lain. Itu yang bisa disampaikan di sini, oke? Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu gitu. Dan ini ya, pesan lainnya yaitu, setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya, karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin gitu ya. Jadi buat Taurus, Sun, Moon, Rising atau Venus yang takut jomblo, takut sendiri, itu pesannya gitu ya. Kira-kira begitulah ya untuk love life gitu. Di sini energinya masih kayak berusaha mempertahankan. Sebenarnya tidak ada yang salah loh dengan mempertahankan itu. Tapi gimana sih untuk mempertahankan itu bukan hanya mempertahankan hubungan, ya kan, mempertahankan tali. Tapi kita itu harus mikir juga gimana ini tali ini tetap mengikat tapi kita nyaman gitu loh dengan ikatan ini. Kayak gitu itu akan mempertahankan keadaan gitu loh dengan sendirinya, mempertahankan hubungan dengan sendirinya gitu ya. Ini mungkin buat Taurus, menurut aku sih ini buat Taurus yang apa ya, yang ini ya, pesan ini untuk Taurus yang mereka itu sebenarnya cukup independen dalam hal materi, cuman secara emosional mereka sulit gitu loh. Karena secara emosional mereka itu terlalu terikat sama seseorang ketika mereka udah passionate, sudah punya desire yang besar, udah mencintai seorang, mereka itu cenderung terobsesi. Jadi itu yang aku bilang, mungkin independennya lebih ke materi, tapi secara emosional mungkin mereka sendiri masih belum seperti itu gitu. Oke? Itu aja untuk romance, kita akan langsung menuju ke situasi finansial ya 3 bulan ke depan. Hai Taurus, kita lanjutkan soal finance, keuangan kalian 3 bulan ke depan. Seperti apa sih? Apa yang sudah kalian manifestasikan di sini? Karena apa yang terjadi ke depan itu tidak lepas dari apa yang sudah kita atau yang sedang berjalan nih proses manifestasinya saat ini ya. Langkah kita, pikiran kita, usaha kita ya pastinya. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya dalam hal keuangan oke sih ya, 3 bulan ke depan itu oke. Ya, kayak kalian itu mungkin dalam hal percintaan atau romance itu
sedang sulit gitu ya. Cuman keuangan 3 bulan ke depan lagi oke nih. Pundi-pundi itu mengalir gitu ya. Oke, kemudian aku melihat sebenarnya 3 bulan ke depan itu kalian bisa mencapai apa ya? Mencapai potensi kalian secara optimal dalam hal pekerjaan yang sedang kalian upayakan gitu ya. Apapun itu, ini lebih ke pekerjaan ya. Aku melihat kalian bisa meraih itu ya. Bisa memaksimalkan potensi kalian lah, atau mencapai tingkat yang optimal gitu ya. Ribet banget. Cuman intinya 3 bulan ke depan aku melihat soal keuangan oke, ya. Ini mungkin lebih ke bonus atau pendapatan yang meningkat ya, atau kalau kalian punya usaha atau apapun itu, ya itu pemasukan meningkat karena mungkin ada peningkatan permintaan di situ gitu ya. Kayak gitu ya. Dalam hal pekerjaan di luar ya ini ke bonus sih. Jadi ada pendapatan yang meningkat nih beberapa bulan ke depan gitu ya. Cuman memang itu tidak diikuti oleh situasi romance ya gitu. Dan aku melihat beberapa bulan ke depan dalam hal bisnis atau pekerjaan itu kalian dihadapkan pada pilihan. Nah, kalian nanti akan tahu pilihannya ya, dan kalian silahkan pilih aja sesuai dengan intuisi dan suara hati kalian loh. Sesuai dengan passion kalian juga tentunya ya. Kemudian aku melihat di sini kayak situasi keuangan ini kurang bisa menghibur ya. Maksudnya bukan jelek. Keuangan oke, ya relatif oke dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Cuman karena kalian masih didera kesedihan dalam hal romance ya, jadinya kayak kalian kurang menikmati itu ya yang kalian dapatkan itu. Aku melihat ada potensi juga kalian kembali sama orang lama nih. Ya, ada upaya kembali sama orang lama. Ya, itu yang aku lihat di sini. Oke, untuk apa? Untuk energi Virgo sama Capricorn di sini cukup kuat. Leo juga cukup kuat ya. Jadi ada potensi orang lama muncul lagi, atau kalian yang berusaha meraih orang lama ini gitu. Pertemuan dengan orang lama ya. Perbaikan hubungan atau rekonsiliasi gitu ya. Desire di situ masih ada gitu kan. Kemudian ya itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kalian berusaha meraih kebahagiaan itu. Mungkin karena secara keuangan kalian oke, jadi kayaknya itu waktu yang tepat nih untuk memanggil dia kembali kali ya, nggak tahu ya. Taurus di luar sana kan macam-macam. Oke, itu aja untuk kalian Taurus Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share ya. Bye, good luck.